Ya, jadi untuk di video kali ini aku akan mau coba bahas dua soal yang mungkin level kesulitannya itu agak sulit ya. Ini terkait dengan hidrat dalam stoikiometri larutan, terutama reaksi penggaraman, sehingga kita menyusun reaksinya sendiri. Dan juga kadar garam, dan reaksinya itu bertumpuk ya. Jadi bukan cuma satu reaksi aja yang terlibat, tapi beberapa reaksi. Ya, ada dua soal. Mungkin soal pertama bisa dilihat di layar ya. Ini kalau misalkan mau soalnya juga sudah ada di link di bawah. Itu coba kita baca pelan-pelan ya. Ada 286 gram soda hablur, ya, itu hidrat natrium karbonat. Maksudnya apa hidrat natrium karbonat? Natrium karbonat itu kan apa ya? Dia dalam bentuk Na2CO3. Berarti misalkan dia dalam bentuk hidrat, berarti itu dalam bentuk Na2CO3 X2O. Ya. Apabila dia dilarutkan dalam air, ya ini tuh hidrat tuh bentuknya tuh awalnya solid. Nah, kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan terpecah menjadi Na2CO3, ya, yang bentuknya aki, kemudian akan melepaskan molekul H2O, gitu ya, seperti itu. Ada 286 gram, gitu ya. Dilarutkan dalam air hingga volume 750 mili. Nah, kemudian ini diambil 150 mili ya. Dan larutan tersebut dimasukkan dalam beker gelas berisi asam sulfat encer berlimpah. Berarti yang di sini yang bisa bereaksi siapa? H2O kan nggak bereaksi ya. Maksudnya H2O kan mau direaksikan sama asam ya juga tetap H2O. Jadi yang bereaksi di sini adalah Na2CO3. Nah, Na2CO3 di sini itu aki akan bereaksi dengan H2SO4 encer. Nah, reaksinya menghasilkan apa? Ini kan tukar pasangan ya. Jadi ini sama ini, ya. Jadi Na2SO4 aki ditambah H2CO3. Nah, ini kan H2CO3. Tapi H2CO3 kan bisa terpecah menjadi H2O dan CO2 ya. Jadi bisa tulis kayak itu juga nggak masalah gitu ya. Liquid ditambah CO2 yang bentuknya gas. Nah, jika setengah volume gas yang terbentuk dialirkan ke dalam 200 ml larutan barium hidroksida 0,75 m, maka diperlukan 100 ml bromida dan 100 ml asam sulfat untuk menyerahkan kelebihan barium hidroksida. Tentukan rumus molekulnya. Jadi gini ceritanya. Ya, gas yang terbentuk siapa? Gas yang terbentuk kan CO2 ya. Setengah dari volume gas itu masuk ke dalam reaksi dengan barium hidroksida. Jadi ada CO2 gas ditambah sama barium hidroksida. Ini aki ya, bahasa kuat. Menghasilkan, nah ini gimana caranya? CO2 kan termasuk oksida asam, maka ditambahkan H2O satu biji. Jadi H2CO3. Ini yang diambil, direaksikan sama BA-nya. Berarti reaksinya kan jadi BaCO3. Ini kalau nggak salah solid ya. Ditambah H2O liquid. Seperti itu. Sudah setara, ini H2O hanya 2, O-nya 4. Udah setara. Nah, ternyata dia ini ada mula-mula reaksi dan sisa kan. Sisa. Min sama plus. Nah, ini tuh ada sisa. Barium hidroksida itu ada sisa suatu. Nah, sisanya itu bisa dinetralkan dengan apa? 100 mili HBr 0,2 0,5 molar dan 100 mili H2SO4 0,25 molar. Nah, sekarang gini. Kondisi netral maksudnya apa? NOH- sama dengan NH+. Itulah yang disebut sebagai netral. Akhirnya, untuk kita mencari N sisa OH-nya, maka kita harus mencari semua NH+-nya. Ya. NH+ dari sini adalah NH+1, dan ini NH+2. Ya. Berarti NOH-nya itu sama dengan NH+1 tambah NH+2. Ya. Mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume. Kalau misalkan volumenya dalam mililiter, misalnya dalam mililiter, maka ini adalah dalam milimol. Jadi misalnya ini mililiter, ini milimol. Gitu ya. Berarti tidak masalah dikalikan langsung mililiter sama konsentrasi, nggak masalah gitu ya. Nah, konsentrasi yang H+1 kan berarti 100 mili dikali 0,5 molar ya. Karena HBr hanya melepaskan satu H+, dikalikan 1. H+-nya hanya ada 1.
Berarti sini menjadikan 50 milimol. Nah, H+2 gimana? 100 mili dikalikan 0,25 molar, tapi H plusnya ada 2. H2SO4 melepas 2H plus. Maka di sini kalikan 2. Jadi 50 milimol juga. Ternyata NOH- yang tersisa adalah 100 milimol. Apakah ini bisa langsung dipakai di sini? Jawabannya tidak bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan adalah barium hidroksida. Ya, itu melepaskan 2 OH-. Ya, 100 milimol itu di sini. Untuk menghitung molnya barium hidroksida, itu kan koefisiennya cuma 1. Dari sini lari ke sini, itu harus dibagi 2. Ini cuma setengahnya saja, yaitu 50 milimol. Nah, inilah yang bisa dipakai di sini. Sisanya adalah 50 milimol. Begitu. Oke? Dari sini kita pelan-pelan bisa naik ke atas untuk mengetahui mol dari soda haflur hidratnya. Berarti untuk mengetahui siapa yang bereaksi, kita harus hitung mol mula-mulanya. Mol mula-mulanya gimana? Ada tulisannya 200 mili hidroksida 0,75 molar. Ini kan 200 mili 0,75 molar. Dikalikan kan jadi 150 milimol ya, kalau dikalikan itu ya. Berarti mulanya itu 150 milimol. Diketahui di soal. Berarti yang bereaksi berapa tuh? 150 berkurang sesuatu jadi 50. Berarti ini kan 100 milimol ya. Gitu ya. Berarti yang bereaksi di sini kan yang di CO2 juga sama ya, 100 milimol kan. CO2-nya habis ya. Jadi mula-mulanya 100 milimol juga dong. Kan habis soalnya gitu ya. Nah, dari sini, dari reaksi yang nomor 3, ini kan kita punya 3 reaksi ya. Reaksi nomor 1, reaksi nomor 2, reaksi nomor 3. Reaksi nomor 3 itu kan hanya menggunakan setengah volumenya ya. Ini kan satu volume, 100% lah. Ya, ini cuma 50% volume saja. Ya. Nah, berarti kalau misalnya 50% kita mau kembali ke 100%, kita kan harus kalikan 2 ya. Nah, setengahnya saja 100 milimol. Setengahnya 100 milimol. Lah, kalau 100%-nya, ya 2 kali lipatnya dong ya. Berarti ini kan, ya 200 milimol. Ya. Nah, sekarang apa hubungan antara reaksi 2 dan reaksi 1? Ada Na2CO3-nya. Berarti 200 milimol yang CO2 itu, kan koefisiennya satu semua nih ya. CO2 sama Na2CO3 sama. Ini juga 200 milimol. Masalahnya, 200 milimol itu dalam apa? Dalam 150 mili. Nih loh, lihat ya. 150 milimol, 200 milimol dalam 150 mili. Sedangkan larutan aslinya itu 750 mili, larutan induknya, larutan pusatnya, ya. Nah, 150 aja ada 250 milimol. Berarti kalau misalkan 5 kali lipatnya, kita kembali ke 5 kali lipatnya, berarti dikali 5 dong. Molnya juga dikalikan 5. Berarti jadi 1000 milimol. Atau 1 mol, gitu ya. 1 mol. Koefisiennya 1, 1, 1. Ya, sorry, X di situ. Berarti 1000 milimol itu juga merupakan ini. Ya, ini kita tahu akhirnya. 1000 milimol atau 1 mol Na2CO3 X2O berberat 286 gram. Gitu ya. Maka kita bisa hitung dengan rumus terakhir, yaitu mol sama dengan M dibagi MR. 1 mol sama dengan 286 gram dibagi Na2CO3 X2O. Ya, Na2 itu 46, C12, O3 48, X2O ini kan 18 kali X, gitu ya. Nah, kita hitung 46 tambah 12 58 tambah 48 106.
H2O 18. Ada sebanyak X molekul H2O. Dan kita nggak tahu X itu berapa. Jadi kita tambahkan X H2O, X 18. 18X gitu ya. Nah, kalikan silang. 106 tambah 18X, 286. Berarti 18X sama dengan 180. X-nya 10. Maka artinya Na2CO3 kita punya rumus Na2CO3 10 H2O. Seperti ini. Jadi ini soal dengan 3 reaksi yang rada kompleks. Ya. Tapi kita bisa meruntut dari bawah sampai ke atas pelan-pelan seperti itu. Oke? Saya coba. Soal nomor 2 menuntut kita untuk memahami konsep kadar gitu ya. Jadi kita harus bisa mencoba juga gitu. Ada sebongkah batu kapur ya, dari daerah pegunungan kapur mengandung kalsium karbonat. Ada 31,25 gram, itu kita nggak tahu berapa banyak yang murni ya. Jadi memang ada batu kapur ya, batu kapur itu mengandung CaCO3, kalsium karbonat ya, solid. Ini kemurniannya berapa kita nggak tahu ya. Pokoknya dia ini ada 31,25 gram. Ya, yang benar-benar CaCO3 kita nggak tahu berapa ini. Kita nggak tahu ini X gram lah, X gram. Ya, dilarutkan dalam asam sulfat ya. Jadi CaCO3 solid ditambah H2SO4. Reaksi ini bisa terjadi ya karena CO3 larut dalam asam. Ini jadi CaSO4 solid ditambah H2CO3. H2CO3 kan silangnya gini ya. C-nya sama SO4, CO3 sama H. Nah, H2CO3 bisa terpecah jadi H2O dan CO2 ini ya. Jadi langsung aja liquid tambah CO2 gas. Segini ya. Nah, ini reaksi pertama. Seperempat gas yang terjadi dialirkan dalam 400 ml barium hidroksida. Berarti itu 100% nih, misal. Kemudian ada reaksi, itu CO2 gas. Ini cuma 25% saja. Ya, 25% saja. Seperempatnya, gitu ya. Ditambah barium hidroksida lagi, itu 400 ml, 0,2 molar. Ya, reaksi ini gimana caranya? Oksida asam ditambah H2O. H2CO3. Berarti kan ini yang bereaksi sama Ba. Ya, bersilangan. BaCO3 solid ditambah H2O liquid. Gini ya. Diperlukan 100 mili asam sulfat dan 100 mili asam bromida 0,15 m untuk menetralkan kelebihan barium hidroksida. Ya, untuk menetralkan. Berarti kita hitung dulu molnya berapa nih. Ya, 400 mili kali 0,2 molar. Berarti kan 80 milimol ya. Jika ada M, B, S. Gini ya. Mula-mula bereaksi sisa. 80 ini kan berarti mula-mulanya. Ya. Nah, dia ini sisa suatu. Sisa. Nah, sisanya ini itu dinetralkan dengan ya. Jadi dinetralkan 100 mili H2SO4 0,1 molar dan 100 mili asam bromida 0,15 molar. Gini ya. Nah, netral itu apa tadi? NOH- sama dengan NH plus 1 ditambah NH plus 2. Nah, NH plus 1 gimana? 100 mili dikalikan 0,1 molar. H2SO4 berapa H plusnya? 2H plus. Berarti dikalikan 2. Ya, NH plusnya ada 2. 2 kali lipat. Berarti berapa ini? 10 kali 2. 20 milimol ya. Nah, yang H plus 2 gimana? 100 mili dikalikan 0,15 M. Ini ya, yang ini. Jadi situnya 15 milimol. Ditambah NOH plus OH- sama dengan ini. Jadi NOH-nya itu 35 milimol. Ya. Nah, ini adalah BaOH2 gitu ya, BaOH2. BaOH2 itu gimana? Ba
OH 2 melepaskan 2 OH min, ya. Ini 35 milimol. Berarti biaya OH 2-nya 17,5 milimol gitu ya, yang di sini. Berarti ini sisanya adalah 17,5 milimol. Ya. Ya. Awalnya 80, kemudian jadi 17,5. Berarti gimana? Berarti kan 80 dikurangi 17,5 kan yang bereaksi. Sekitar 62,5 ya. 62,5. 62,5. Berarti kan karena CO2-nya habis, ini ya 62,5 ya. Dan ini 62,5 juga gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ternyata 62,5 ini adalah 25% dari CO2. Untuk kembali ke 100% CO2, 62,5 ini harus dikalikan dengan 4. Dari 25% kembali ke 100%. Berarti yang di sini itu adalah 250 milimol. Ya. Berarti CaCO3-nya berapa mol? Juga sama. Koefisiennya 1. 250 milimol. 250 milimol tuh seberat 31,25 gram. Oh enggak. 250 milimol tuh punya berat tertentu. Kita bandingkan sama 31,25 gram. Dan kita akan dapatkan kadarnya gitu ya. Dari 31,25 gram itu, berapa sih yang ternyata CaCO3, berapa yang ternyata karbonat. Ya. Berarti 250 milimol kan sama dengan M dibagi Mr ya. Kita perlu mencari berapa massa CaCO3 murni. Gitu ya. Masanya molnya di berapa? 250 milimol. Berarti 250 milimol 0,25 mol. Atau seperempat mol. Ya. Seperempat sama dengan massa dibagi MR. MR CaCO3 berapa? 40, 12, 48. 40, 12, 48. 52, 100 ya. Ya. Masanya berarti 100 per 4. Itu sekitar 25 gram. Nah, kadar berarti massa CaCO3 murni dibagi massa CaCO3 kasat. Ya, berarti 25 dibagi 31,25 gitu ya. Jika 100% juga boleh. Jadi 25 dibagi 31,25 itu sekitar ini 100% ya. Jawabannya adalah 80%. Jadi kadarnya adalah 80% CaCO3 murni dengan cara sedemikian. Jadi memang soal-soal ini lumayan menantang ya. Dalam arti juga reaksinya tuh berlapis. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti saja, awalnya berapa, diambil berapa, dikembalikan, dikali berapa, maka akan ditemukan jumlah mol yang paling sesuai. Jadi semoga bisa membantu dan bisa digunakan untuk review ulangan harian dan lainnya gitu ya. Jadi thank you sudah nonton video yang kali ini.